Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam belajar. Kembali ketemu lagi dengan saya, Kang Riz ya di channel belajar bareng Kang Riz. Saya orang Sunda asli teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman ya mengenai pembelajaran Excel bertahap teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan video ini, saya di sini di channel saya ini saya berbagi kepada teman-teman semuanya ya, terutama mungkin fokus terhadap bidang IT atau Information Technology yang salah satunya Microsoft Excel adalah salah satu bagian ya dari materi-materi IT ya, walaupun yang secara spesifik mungkin ada yang lebih high lagi atau lebih tinggi lagi ya seperti pemrograman, kemudian yang lainnya ya. Nah, namun di sini saya fokus dulu terhadap Microsoft Excel karena dirasa Microsoft Excel masih menjadi bagian yang cukup penting ya untuk kita pergunakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang bekerja di perkantoran ataupun ya seperti saya ya, kalau saya di pergudangan itu sangat dipergunakan sekali teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasan materinya. Jadi kali ini apa yang akan dibahas? Jadi ini saya melanjutkan kembali ya untuk materi Microsoft Excel bertahap, di mana jikalau teman-teman yang sudah mengikuti video-video sebelumnya itu saya sudah buatkan list materi ya, terutama untuk materi-materi Excel secara bertahap teman-teman ya. Jadi di sini di playlistnya sudah saya sediakan juga teman-temannya, ada di playlist belajar Excel bertahap, dan teman-teman bisa mempelajarinya dari benar-benar nol sampai ke tahap akhir, dan saya sudah siapkan juga untuk list materi yang memang bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk materi yang kali ini saya akan bawakan adalah mengenai masih pemformatan teman-teman ya. Ini masih saya tandai kuning. Dan bagi teman-teman yang ingin daftar materi yang saya buat ini ya, walaupun masih acak-acakan teman-teman ya, belum saya rapikan, teman-teman bisa download ya untuk linknya di deskripsi. Dan untuk file ini tuh ya, ini berprogres ya, update-nya secara berprogres sehingga akan menyesuaikan dengan progres pembuatan videonya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu mengenai materinya ya, yang secara mendetail atau ada di sheet detail materi. Apa yang akan dibahas yaitu mengenai conditional formatting. Nah, singkatnya apa sih conditional formatting atau fungsinya di dalam Microsoft Excel ketika kita melakukan proses pengolahan data, yaitu untuk menyoroti data secara otomatis ya berdasarkan kriteria yang kita tentukan teman-teman ya. Seperti contohnya kalau kita mau menentukan mana yang termasuk nilai tertinggi, mana yang termasuk nilai terendah, atau kondisi tertentu misalkan dalam contoh kasus yang biasa jadi umum ya, nilai siswa yang lulus, mana yang tidak lulus kita warnain misalkannya, itu menggunakan conditional formatting ya. Jadi secara garis besarnya itu bisa menggunakan rumus if then ya, atau algoritma if then ya, jika maka gitu ya teman-teman. Oke, di sini juga saya sudah buatkan rangkumannya. Jadi untuk cara menggunakannya, tinggal kita pilih datanya, kemudian untuk aksesnya kita bisa mengakses melalui tab home ya. Ada namanya conditional formatting untuk kita menentukan atau memilih aturan yang ada. Ya. Kemudian untuk tipsnya di sini gunakan untuk analisis cepat ya, misalnya menyoroti sel dengan angka melebihi target tertentu. Oke, kita langsung saja ke praktiknya teman-teman ya. Di sini mungkin saya akan siapkan dulu tabel teman-teman ya untuk kita mempelajari conditional formattingnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai conditional formatting, bisa diikuti videonya dari awal hingga akhir. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah siapkan tabel untuk latihan kita ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bareng, teman-teman bisa download filenya saja di link deskripsi ya, supaya bisa dengan cara mempraktikkan bareng dengan saya teman-teman ya. Jadi kalau kita akan semakin bisa kalau kita memang dipraktikkan langsung teman-teman ya, untuk pembelajaran contoh-contoh seperti Microsoft Excel. Oke, jadi di sini saya sudah punya tabel teman-teman ya. Jadi ini tabelnya saya buat dulu seperti ini mungkin supaya bisa teman-teman lihat ya, kita kerjakan. Jadi untuk pemahaman mengenai conditional formatting itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama mungkin ya cara akses conditional formatting itu sendiri teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih menu home ya pada Microsoft Excel, kemudian ada di area styles teman-teman atau kategori styles pada menu bar, itu namanya conditional formatting. Dan secara umum ya, secara defaultnya Excel juga sudah menyediakan beberapa akses cepat untuk beberapa conditional formatting yang mungkin sudah jadi template bawaan dari Microsoft Excel ya, seperti highlight cell rules, kemudian top bottom rules, data bars, kemudian color scales, dan juga icon set ya. Ini memberikan tanda-tanda khusus yang mana akan memberikan tanda berdasarkan kondisi tertentu yang kita tentukan teman-teman. Dan mungkin pada kesempatan
kali ini ya, karena saya ingin membahas di Excel bertahap ini, Microsoft Excel secara terperinci ya untuk saya bagikan kepada teman-teman. Jadi terutama di conditional formatting ini mungkin akan agak panjang teman-teman. Jadi saya akan bagi beberapa parts ya untuk pembahasan conditional formatting ya, termasuk bagaimana kita membuat rules baru teman-teman ya. Contoh di sini tuh ada berbagai macam ya, seperti ada format sales berdasarkan nilainya, kemudian apa isinya, kemudian berdasarkan ranking, ada juga berdasarkan di atas atau di bawah, dan bahkan berdasarkan formula tertentu teman-teman ya. Jadi kita bisa masukkan formula ya, termasuk formula logika pun bisa dimasukkan di sini ya. Jadi akan cukup panjang pembahasannya di conditional formatting ini, sehingga saya akan coba untuk membahasnya itu dalam beberapa part video yang mungkin nanti teman-teman bisa gali secara lebih detail ataupun terperinci mengenai conditional formatting ini. Oke, mungkin yang pembahasan pertama saya akan bahas dulu mengenai conditional formatting dengan akses cepat teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah siapkan kurikulum materinya untuk conditional formatting ini. Jadi di highlight cell rules ini ya, jadi teman-teman akses dulu conditional formatting, kemudian pilih highlight cell rules ya. Nah, maka ada beberapa pilihan ya teman-teman ya, seperti greater than, less than, between, nah ini dan lain-lain. Dan ini bergantung terhadap nilai yang ada pada selnya teman-teman. Jadi caranya cukup gampang teman-teman. Jadi misalkan di sini kita ambil yang akan kita tandai ini adalah kolom nilai pada tabel teman-teman ya. Jadi kita tinggal seleksi untuk datanya ya, kemudian pilih conditional formatting ya, kemudian pilih highlight cell. Terus misalkan kita akan tandai ya untuk format data atau data ya, nilai yang nilainya itu misalkan lebih dari 80 teman-teman ya, lebih 80 atau lebih dari 70 lah SKKM lah gitu ya contohnya. Lebih dari 70 maka kita anggap itu lulus teman-teman ya. Kalau lulus berarti kita warnakan hijau ya. Selain dari yang warna sudah ada di sini, teman-teman juga bisa custom ya formatnya. Misalkan untuk filenya ini saya biasanya begini teman-teman ya, kalau menanda itu. Jadi filenya digelapkan, kemudian fontnya itu pakai warna putih, kemudian di boldnya. Biasa seperti ini teman-teman. Ya, kemudian kita okekan supaya terhighlight, terlihat, tersoroti ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita untuk menandai sebenarnya. Jadi misalkan kita ingin mencari mana aja sih yang lulus ya. Andai kata datanya sedikit sih nggak masalah ya, gampang ya teman-teman ya. Kita lihat yang lulus, oh ini yang Asep lulus, kemudian yang Dedi lulus, Eka lulus karena di atas 70 ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau datanya banyak, nggak kebayang teman-teman. Kita ngeceknya atu-atu kan itu kan. Nah, ini kita bisa tandai untuk melihat misalkan siapa aja yang lulus gitu ya. Itu mengenai conditional formatting ini, dan ini adalah bentuk dari highlight greater than teman-teman ya. Nah, ini greater than yang ini ya teman-teman ya. Jadi saya balikin dulu. Nah, ini nanti teman-teman akan ada di, kalau kita pilih conditional formatting kemudian manage rules-nya, ini ada rules-nya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau edit lagi, oh saya tidak mau yang lebih dari 70 ya, teman-teman tinggal edit rules-nya aja, nanti rubah saja yang ada di sini nih, format only cell width, ganti misalkan jadi 80. Nah, nanti yang di bawah 80 dia tidak akan tampil ya atau ditandai ya. Dan untuk conditional formatting juga bisa ditumpuk teman-teman ya. Namun secara urutan nanti mana dulu yang dimunculin. Nah, ini adalah secara urutannya nanti kalau misalnya gini ya. Kalau misalnya kita tambahin lagi conditional formattingnya, ada yang namanya less than misalkan ya. Less than misalkan 50 ya atau 40, ini mau di remedial ceritanya ya. 40 maka kita tandai warna merah misalkan ya. Kita bikin filenya merah, kemudian fontnya itu saya buat putih, kemudian saya buat. Nah, maka dia akan, sorry, ini, oh ya, tidak ada karena tidak ada yang kurang dari 40. Jadi kalau saya tulis di sini misalkan 30, dia akan diwarnai merah teman-teman ya. Misalkan di sini 20 ya, dia akan diwarnai merah atau tidak lulus seperti itu teman-teman ya. Dan untuk urutan conditional formatting itu ya, jadi kalau ada yang bertumbuk, itu yang dikerjakan yang di atas dulu teman-teman. Ya, kalau ini kan nggak bertumbuk ya secara logik, karena dia istilahnya berbeda untuk logiknya ya. Tapi kalau terkadang suka ada kasus seperti ini teman-teman. Misalkan ini saya samain aja dulu ya. Kita samain aja nih. Jadi lebih dari 80 ya. Ini saya buat jadi greater than 70 ya. Jadi misalkan kalau kita ubah ini jadi greater than 70 ya teman-teman ya. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang
warna merah ini ya karena dia ada di atas gitu ya. Sehingga yang kondisi di bawahnya karena dia bertumpuk itu jadi tertimpah teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita pindahkan misalkan yang hijaunya ke atas ya maka yang dikerjakan di atas dulu. Nah, itu untuk bagaimana kita mengatur atau memanage ya untuk conditional formattingnya teman-teman. Nah, ini saya balikin lagi. Mungkin ini untuk less than lagi ya. Mungkin less than-nya di 50 saja biar agak banyakan ya untuk tandanya. Kita oke kan, kita apply, ya, maka hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Lalu kemudian selain dari greater than dan juga less than, nah, kita pelajari lagi ada yang namanya between ya. Jadi kalau between itu berarti di antara teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan ini buat seperti ini, kita seleksi lagi ya. Seleksi lagi ini biar kelihatan. Ini saya delete aja rule yang sebelumnya. Kita play ulang. Kita gunakan misalkan between ya teman-teman ya. Nah, misalkan nilainya itu between ya. Jadi sebentar, ini saya langsung dari sini aja kondisional biar yang versi ini aja ya. Jadi between itu memformat sel ya berdasarkan nilai antara ya. Misalkan kita buat nilai antaranya itu lebih dari 40 ya, kemudian dan dia itu 8 di antara 40 dan 80 misalkan teman-teman. Nah, maka yang akan ditandai itu adalah antara range-range tersebut ya. Antara range tersebut misalkan kita rubah lagi untuk between-nya ya. Misalkan di sini saya pengennya yang 70 sampai 100 itu ya diwarnai hijau misalkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Diwarnai hijau dan sisanya itu diwarnai merah ya kalau di sini ya. Nah, ini maka akan menandai seperti ini ada dua kondisional sebenarnya ini. Nah, ini yang ini hapus dulu ya. Nah, begini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan di yang antara range yang sudah kita tentukan untuk nilainya, dia akan berada di antara range itu ya untuk penandaan formatnya gitu teman-teman. Ya, itu untuk between ya di antara. Kemudian ada lagi ini saya clear clear rules-nya lagi ya teman-teman. Ya, kita pelajari satu-satu nih. Kemudian ada lagi highlight itu equal to teman-teman. Jadi equal to itu lebih spesifik ke nilai berapa yang mau kita tandai. Misalkan di sini ada 60 ya, ada 60 nih sendirian. Kita tandai ya 60. Mana aja sih yang termasuk angka 60 misalkan gitu ya. Atau misalkan kita tambahkan juga kondisi misalkan yang 30 atau kita cek yang 30 misalkan gitu kan. Nah, ini dia akan menyesuaikan sesuai dengan nilai yang kita masukkan secara persisnya ya. Jadi kalau equal to itu persis sama teman-teman. Oke, kemudian ini saya clear lagi ya. Selanjutnya ada highlight itu ada text that contains. Nah, ini beda lagi teman-teman ya. Jadi kalau equal to, between, less than, greater than ya ini empat ini itu berdasarkan angka teman-teman. Nah, kalau text that contains ini artinya eh, yang berisikan teks up gitu. Isinya teksnya apa yang mau kita tandai gitu ya. Ini biasanya saya misalkan di sini aja antara lulus dan tidak lulus ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan misalkan yang isinya itu sorry pakainya ini ya equal to text that content ya text that contentnya misalkan kata tidak teman-teman ya. Nah, yang tidak ada diluluskan itu tidak ya kalau lulus di tidak lulus pun ada teman-teman ya jadi berdasarkan teks yang isinya ada isinya itu gitu ya. Jadi kalau kata tidak dia cuma kata tidak doang misalkan kalau tid ya berarti yang ada tidnya itu kan sisa dari kata tidak ya misalkan gitu. Nah, misalkan kalau kata us ya berarti semua karena semua memiliki elemen us teman-teman ya. Misalkan kalau ak ya misalkan konten ak ya berarti yang ada aknya itu kata tidak ya gitu kan. Kalau misalnya lul itu pasti semua dapat ya karena dia di kata lulus semua lulus ada ya. Jadi spesifik ya kalau misalnya teman-teman mau yang tidak lulus aja bisa aja begini teman-teman. Ya kita tuliskan aja secara keseluruhannya. Tidak lulus gitu teman-teman ya. Tidak lulus. Nah, ini maka akan ditandai ya seperti itu. Jadi berdasarkan berisi teks apa ya atau konten itu sebagian teksnya yang memang ada kemiripan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk conditional formatting. Selain dari itu ada apa lagi di sini? Nah, di sini ada juga a date occurring teman-teman. Jadi ini berdasarkan tanggal di sini makanya saya sediakan format tanggal ya untuk kita melakukan conditional formatting. Ya, kita pilih saja a date occurring misalkan di sini. Nah, kita bisa pilih berdasarkan beberapa kategori ya. Ada misalkan mana yang termasuk hari kemarin, mana yang termasuk hari ini gitu kan. Di sini kalau saya klikkan oke ya karena di sini tidak ada hari ini, berarti kita cobakan saja ada hari ini teman-teman ya. Yaitu tanggal
1 bulan Februari ya, maka akan ditandai ya untuk hari ini gitu kan. Atau mungkin bisa juga teman-teman ya, sebentar. Nah, tadi ya yang date occurring ini yang mungkin ada hari kemarin teman-teman ya. Kita tandai yang hari kemarin misalkan berarti tanggal 31 Januari ya 2025. Nah, ini untuk hari kemarin misalkan ya. Jadi saya clear dulu biar kelihatan. Nah, kemudian saya pilih lagi data curingnya. Ini untuk hari kemarin. Maka yang ditandai tanggal 31. Atau juga misalkan ada lagi data curing itu selain hari ini dan hari kemarin ya ada juga misalkan next week ya yang termasuk minggu depan mana gitu ya. Kita tandai kalau minggu depan itu berarti tambah 7 hari ya misalkan ya teman-teman ya. Jadi kalau saya umpamakan kalau yang next week ya ini saya uh, Start-startnya saya hilangkan dulu ya. Misalkan kita tadi yang next week ya, date occurring next week ya. Kita coba pilih misalnya date occurringnya next week teman-teman ya. Nah, berarti kan kalau dari tanggal hari ini tambah 7 hari berarti ya sekitar tanggal 8 Februari ya teman-teman ya. Nah ini ya berarti nah dia akan ditandai ya. Dan teman-teman bisa bereksperimen lagi ya mengenai high glacial terus ini berdasarkan eh, beberapa kondisi yang ada di sini ya. Ada data occurring juga masih banyak nih. Contoh buat yesterday atau in the last 7 day, last 7 hari ya atau seminggu ke belakang ya. Ada juga yang seminggu ke belakangnya memang lebih spesifik ya. Kemudian ada next week, last month, this month dan juga next month teman-teman ya. Jadi misal kalau this month berarti kan yang Februari nih harusnya diseleksi teman-teman ya. Gitu seperti itu. Ini kalau saya select sebentar. Nah, ini ya ditunjukkan ya kalau misalnya Dismon bulan ini berarti yang 1 bulan yang kita tandai itulah yang akan ditandai oleh conditional formatting. Oke, selanjutnya selain dari tadi date occurring ada juga yang mungkin di part 1 ini saya bahas yang di sini saja teman-teman ya. Jadi supaya lebih singkat, jelas dan padat tapi tetap terperinci teman-teman. Yang satu lagi itu ada duplikat values ya teman-teman. Jadi duplikat values itu dia untuk melihat jikalau ada duplikasi data teman-teman. Misalkan kita cobakan saja di sini duplikat values ya. Ini bisa cari yang duplikatnya atau kebalikannya yang uniknya teman-teman ya. Misalkan kalau kita pilih duplikat, yang duplikasi ya di sini tidak ada duplikasi. Karena beda-beda berarti namanya. Nah, kalau misalnya kita duplikat value-nya unik, maka semuanya unik. Nah, kalau misalnya kita ganti ada yang duplikasi, teman-teman misalkan untuk mengecek duplikasi data ya, kita pilih yang duplikat. Sorry, ini saya rubah dulu. Ini saya selected cell-nya hilangkan dulu. Nah, kita pilih duplikat ya, yang berdasarkan duplikat ya. Misalnya di sini saya ketikkan Budi ada 2 ya, maka dia akan ditandai teman-teman dengan conditional formatting ini. Dan ini mempermudah kita tentunya untuk menganalisis data di dalam tabel kita, terutama apabila data kita cukup panjang teman-teman ya. Jadi gampang sekali nih untuk menandainya ya dengan conditional formatting. Oke, mungkin untuk part pertama mengenai conditional formatting saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Nanti kita lanjut ke conditional formatting part kedua teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan jika teman-teman tertarik dengan konten-konten video yang saya buat ya terutama mengenai tutorial ya baik ini Excel ataupun yang lainnya ya karena saya masih difokus di Excel ya untuk membangun channel ini secara bertahap jadi saya buat yang versi mudah dulu dari Excel teman-teman dan Excel itu selain sebenarnya mudah untuk dipelajari Excel juga memang sangat masih dimanfaatkan atau dibutuhkan ya di dalam dunia kerja teman-teman ya. Jadi kalau kedepannya saya misalkan ada kesempatan, saya akan buatkan juga mengenai IT-IT yang lainnya ya atau informasi teknologi yang memang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya. Oke, sekian pembahasan dari saya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar jika teman-teman punya masukan dan saran. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian dari materi yang disampaikan. Saya akhiri videonya. Bila taufiq walhidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.